pas banjir sekitar jam 5 pagi. Kita sementara tidur, akhirnya tetangga datang panggil, "Bangun, itu banjir." Ternyata kita bareng-bareng air sebawa. Babi juga air sebawa, ayam juga air sebawa. Air juga masuk di dalam rumah. Pulang dari pengungsi, bedeng suara itu. Habis makanan dong, terendam banjir. Sepertinya putus asa. Ya putus asa setelah banjir kurang sukering, akhirnya orang bikin lagi bedeng untuk saya. Mulainya jam 10 malam. Di situ ada 13 kakak yang terdampak longsor. Pada waktu itu ini saya punya keluarga banyak di situ, termasuk adik, mama, mereka ada di situ. Sedangkan kita di bagian atas ini kita tidak tahu apakah mereka ada longsor atau tidak. Jadi sepanjang malamnya, tanggal 4 malam itu sampai pagi. Pagi itu baru saya keluar di jalan, ada saudara laki-laki datangnya dari dusun 7. Dia punya istri dengan dia punya anak ada di bapak kecil di bawah di yang longsor itu. Dia kasih tahu bilang, "Kakak, tahu tidak ada longsor, Ronevo ada longsor." Sudah saya lari dari sana sehingga panggil bapak tua di rumah, kami lari turun ke bawah untuk bisa tolong mereka di sana. Setelah kami sampai di bawah, mereka sudah keluar dan nginap di gereja. Pasir ini rencana mau rehab toh, jadi rehab. Tapi kami bersyukur bahwa di saat kejadian itu Tuhan masih menjaga kami dan tidak ada musibah yang kejadian orang-orang yang dalam keadaan sakit pun tidak ada, kecelakaan pun tidak ada, hanya rumah-rumah yang hancur. Karena dari awal itu kami sudah angkat barang naik ke atas semua. Siklon Seroja yang terjadi di NTT cukup memberikan dampak yang besar di seluruh wilayah NTT. Selain itu, siklon Seroja ini juga menyebabkan banjir bandang, longsor di beberapa wilayah di NTT. Ada Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, dan juga Kabupaten Malaka. Keempat titik ini kemudian menjadi fokus teman-teman relawan komunitas orang muda lintas agama untuk memberi diri dan membantu masyarakat setempat dalam memulihkan semangat mereka dan mengembalikan motivasi mereka dalam kehidupan pasca Seroja ini. Banyak. Kasih militer. Iya.
setelah kegiatan selesai, kalau itu sekitar penutup hanya menyampaikan anak-anak belajar bermain perilaku hidup bersih. Iya. Sejak pertengahan Mei sampai dengan Juni 2021 ini, Kompak merasa penting untuk berkontribusi pada dua hal ini, yakni humanitarian dan development. Kenapa humanitarian? Karena ini merupakan hal-hal yang harus segera dipenuhi atau segera diberikan respon kepada masyarakat. Kedatangan kami, pemerintah dengan teman-teman dari CIS Timor, kami datang untuk memberikan bantuan sembako kepada Bapak dan Mama yang terdampak badai Seroja kemarin. Untuk itu, Bapak dan Mama beserta Ibu RT jangan lihat kecil atau besar bantuan kami, tetapi ini adalah wujud kebersamaan. Untuk itu saya minta dengan rendah hati Bapak dan Mama boleh menerima ini, mungkin dipakai untuk kepentingan 1-2 hari ini. Ada beberapa masyarakat di sini di Desa Railor membutuhkan air, namun ada beberapa sumur yang masih bau lumpurnya masih ada, sehingga masyarakat mau menikmati air bersih itu sangat sulit. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari itu mereka mengambil airnya jauh. Kadang harus beli air untuk minum. Jadi ada beberapa sumur yang kami akan lakukan pembersihan. Kami sedot kasih keluar sumur yang bau lumpurnya masih ada. Kami membersihkan. Jadi sini ada beberapa sumur, ada 4 sumur di Desa Railor yang akan kami kuras, kami bersihkan untuk mereka bisa mengaksesnya lebih gampang, lebih mudah untuk kebutuhan keberlangsungan hidup mereka. Kami ada siapkan 2 motor air untuk kuras sumur, pembersihan. Ini baru hari pertama dan mungkin beberapa hari ke depan kami akan terus kuras untuk mereka bisa menikmati. Kendala teknis yang kami alami pada saat pengurasan sumur itu yaitu kurangnya kegiatan kami untuk mencapai dasar sumur untuk kita bersihkan, yaitu dinding-dinding sumur yang masih ada lumut, karena memang tidak ada orang yang ahli masuk dalam sumur tersebut. Yang kedua, kami kesusahan yaitu ketika mulai operasi alat itu, yaitu dengan cara kita menyedot air itu agak lama prosesnya karena kita mesti sistem umpan mesin untuk dia mulai sedot air. Dan kendala yang ketiga itu dengan adanya paralon yang kita pakai ini tersumbat dengan pasir. Jadi kesusahan yang paling berat itu adalah membersihkan pasir yang ada dalam paralon itu dulu. Habis itu baru kami lanjut untuk kuras kembali. Sebelumnya perkenalkan, saya Sisma, saya salah satu tim respon cepat antara Kompak dan CIS Timor. Jadi hari ini kita ada di salah satu toko di Kota Kupang. Kita sedang belanja untuk keperluan beberapa kegiatan ke depan sosial dengan anak-anak. Hari ini seperti biasa kita masih belanja ini keperluan kayak buku-buku, pulpen, seperti itu, ATK yang berhubungan dengan psikososial. Dan kebetulan besok ini jadwal kita itu psikososial di titik Kabupaten Kupang, tempatnya di Timbaun dan Kota Kupang di Posko 3 Manito.
kawan-kawan, ada satu kondisi itu yang kita temui kemarin itu adalah banyak lembaga yang banyak orang datang memberikan psikososial, tapi dong datang hanya satu kali lalu kemudian selesai di situ. Berikut terkait dengan development. Development adalah bagian dari membangun masyarakat, membangun generasi muda. Jadi di sini ada psikososial untuk anak-anak. Kita ingin menghilangkan trauma mereka pasca seroja dengan memberikan materi-materi belajar dan bermain yang menyenangkan. Untuk gambaran aktivitas hari ini, yang pertama adalah memperkenalkan terlebih dahulu kepada adik-adik di sini terkait dengan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, terus yang berikut memakai masker. Nah, di sini kami ada 8 sesi, namun yang pertama kali kami lakukan hari ini adalah sesi 1, yaitu tahap perkenalan. Dan selain itu juga ada livelihood, dukungan livelihood. Kenapa kita juga senang untuk masuk pada bagian livelihood? Livelihood ini kita mensupport bapak mama yang punya usaha sebelumnya untuk tanam sayur, punya usaha untuk menenun, bahkan ada yang punya usaha virgin coconut oil. Kita ingin membuat mereka semangat kembali untuk memulai usaha, semangat kembali berkelompok, kemudian sebisa mungkin, seminimal mungkin melupakan kejadian pasca seroja, tapi kemudian menatap masa depan, memulai lagi ke depan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa bermanfaat buat mereka dan keluarga mereka tentunya. Mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berusaha untuk mengatasi bencana yang ada di Desa Railor, dan ini saya melihat bahwa betul sangat membantu, yaitu kepada masyarakat. Ya, dari seroja ini dan bencana yang kita alami di desa kami ini, ada yang bantuan masuk desa kami lewat pemerintah dan lewat Yayasan Kompak dan CIS. Dan Yayasan Kompak dan CIS ini bantu kami di kelompok VCO dengan kelompok tenun ikat. Kelompok VCO-nya ini bantu kami dengan alat-alat, tupperware, toples dengan yang lain-lain. Tapi kelompok tenun ikat benang berapa macam, yaitu putih, merah, dan yang warna. Untuk kami ibu-ibu kerja untuk menambah ekonomi dalam rumah tangga. Sekitar 15 relawan orang muda lintas agama terjun dan memberi diri dalam rangkaian kegiatan di 1,5 bulan ini. Saya kira teman-teman muda ini juga selain membantu, tapi mereka juga mendapatkan banyak pengalaman atau pembelajaran. Ada yang fokus memberi diri dalam mendampingi anak-anak di kegiatan psikososial. Ada yang memberi diri khusus dalam livelihood, membersihkan air di sumur yang kotor, dan juga ada yang melakukan kegiatan distribusi. Kita tidak hanya memberi bantuan, tetapi mendengarkan juga cerita-cerita dari Bapak Mama yang ada. Itu pengalaman dan praktek langsung dari setiap orang muda lintas agama di Kompak, dan ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Refleksi saya juga sebenarnya ini sesuatu yang luar biasa. Kerja-kerja seperti ini berkesinambungan dan tidak akan putus. Kita dikuatkan oleh YKPI, kemudian Kompak dikuatkan oleh bersama-sama dengan CIS Timor. Kita menguatkan masyarakat sebagian, dan sebagian masyarakat terus saling menguatkan. Sehingga akhirnya kita akan pulih semua dan
kita akan maju ke depan bersama-sama.